Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya di rumah. Nah, sekarang kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan nih. Tadi kan kita sudah nyanyi memuji nama Tuhan, kita udah berdoa juga. Nah, sekarang seperti yang tadi Bang Kevin udah bilang, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik baca firman Tuhan itu dulu ya sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Apabila adik-adik sudah selesai baca firman Tuhan, kita akan bahas soal firman Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, kita mau lihat dulu nih ceritanya. Jadi dari apa yang udah kita baca, tentang apa sih cerita Alkitab kita hari ini? Jadi cerita Alkitab kita hari ini itu tentang Rasul Paulus yang sedang ada dengan jemaat di Korintus. Nah, jadi jemaat di Korintus itu adanya di Italia adik-adik. Mereka bukan orang-orang yang sama kayak Paulus, bukan orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang dari Italia. Italia itu udah ada di Eropa lah gitu. Nah, di Korintus itu waktu itu banyak yang gak percaya kalau Tuhan Yesus udah bangkit dari kematian gitu. Banyak yang gak percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Banyak yang gak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Pokoknya mereka gak percaya deh sama Tuhan Yesus. Nah, di sini Paulus itu ingin meyakinkan orang-orang di Korintus bahwa Tuhan Yesus itu sudah benar-benar bangkit, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat yang sudah menebus dosa semua manusia kayak gitu. Cuman kan orang-orang di Korintus itu mereka nggak pernah ngeliat kalau Tuhan Yesus itu pernah melakukan mukjizat. Mereka nggak pernah lihat Tuhan Yesus itu mati di salib. Mereka nggak pernah lihat Tuhan Yesus itu bangkit. Mereka nggak pernah lihat Tuhan Yesus itu naik ke surga. Makanya di sini dari apa yang kita baca, Rasul Paulus itu mau menunjukkan bukti bahwa Yesus benar telah bangkit. Gimana caranya? Ya seperti ada yang di ayat 6, bahwa ketika Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur, dia menunjukkan dirinya ke Kefas, ke murid-muridnya. Juga sampai dia naik ke surga, dia sudah menunjukkan diri ke hadapan 500 orang yang sekarang tuh masih hidup adik-adik. Mungkin beberapa sudah meninggal, tapi kebanyakan dari mereka masih hidup. Jadi ada saksi yang melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sudah mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga juga kayak gitu. Jadi mungkin kalau adik-adik baca firman Tuhannya kok membingungkan sih, ini tentang apa? Jadi ini tentang Rasul Paulus yang ingin meyakinkan orang-orang di daerah namanya Korintus tuh bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari maut dan sudah naik ke surga, dan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang harus kita percaya. Nah, kan abang yakin nih adik-adik semua pasti sudah percaya sama Tuhan Yesus. Beda sama orang-orang di Korintus, pasti adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi terus apa sih bang yang bisa kita ambil pelajarannya dari cerita ini? Kan kita udah percaya sama Tuhan Yesus gitu. Kan kita bukan kayak orang-orang di Korintus. Nah, mungkin kita bisa mencontoh Paulusnya sendiri adik-adik gitu. Kita adalah sosok yang seperti Paulus. Kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus bangkit, kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus naik ke surga, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita di saat kapanpun, meskipun kita mungkin dapat nilai ulangan jelek, meskipun sekarang kita mungkin adik-adik gak bisa main keluar rumah gitu karena lagi ada pandemi di sekitar kita, tapi kita percaya bahwa semuanya adalah rencana yang baik dari Tuhan dan pasti Tuhan akan selalu menjaga kita kayak gitu. Nah, mungkin kita memang gak butuh bukti, cuman pasti banyak orang-orang di sekitar kita yang butuh bukti bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit dan sudah benar-benar naik ke surga gitu, menjadi Tuhan dan juru selamat kita gitu. Banyak orang yang butuh bukti.
Karena sebagai manusia pasti kita butuh bukti. Aduh, apa sih buktinya kalau Tuhan Yesus udah bangkit? Aduh, apa sih buktinya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kayak gitu. Nah, kita kan punya buktinya di Alkitab kayak gitu. Oleh karena itu, kita mungkin bisa seperti Paulus, kita paham bahwa orang-orang di sekitar kita, mungkin teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu butuh bukti adik-adik kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa seperti Paulus, kita paham bahwa orang-orang di sekitar kita itu butuh bukti bahwa jalan yang kita tempuh, bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kita yang sejati kayak gitu. Jadi terus, Bang, kan kita masih kecil, kita bisa ngapain emangnya? Kan kita nggak bisa khotbah. Nah, cara kita untuk membuktikan kasih dan kuasa Tuhan Yesus itu banyak adik-adik. Jadi yang bisa kita lakukan, contohnya kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang penuh kasih dan Juru Selamat kita dengan cara mengasihi orang lain gitu. Kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita dijahatin, kita nggak membalas, justru kita mendoakan mereka dan kita langsung memaafkan mereka. Selain itu, kita juga terus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita kayak gitu. Kita terus percaya dalam diri kita, maka dengan dimulai dari percaya, kita menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu dengan cara kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baru setelah itu, sambil kita mengasihi, kita melayani orang-orang di sekitar kita, kita berbagi dengan teman-teman kita, kita nurut sama orang tua, kita tidak menyimpan dendam ketika kita dijahatin oleh orang lain, kita juga sambil banyak belajar Alkitab. Jadi jangan lupa, meskipun di rumah aja, tapi adik-adik juga jangan lupa ayo baca renungan. Kalau belum baca renungan, minta papa mama ingetin adik-adik buat baca renungan gitu, supaya kita bisa lebih paham apa sih yang Tuhan mau di hidup kita dengan cara kita baca Alkitab setiap hari kayak gitu. Oke, kalau gitu itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini meskipun singkat tapi bisa menjadi berkat dan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari. Kalau gitu, Tuhan Yesus memberkati.